Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan jalur Gunung Penanggungan ya, via Wonosono, kemudian Kasiman, dan terakhir Tamiajeng. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, yang via Kedungudi, Jolotundo itu episode pertama, kemudian episode kedua yaitu jalur Genting, Telogo, Kunjorowesi. Nah, sekarang lanjut Penanggungan via Wonosono. Oke, langsung saja. Sekarang saya jelaskan Penanggungan via Wonosono. Dari basecamp Wonosono menuju ke pos 2 jaraknya kurang lebih 700 meter dengan estimasi waktu 15-20 menit. Di awal trek kita langsung disuguhi jalan tanjakan yang berpaving sampai gapura pendakian, kemudian trek berganti tanah, berbatu, dan menyusuri ladang warga serta kandang-kandang kambing warga yang banyak bertebaran sampai atasnya pos 2. Dan di pos 2 ini ada persimpangan ya, kita ambil yang ke kanan menuju ke pos berikutnya. Dari pos 2 sampai menuju ke pos 3 itu jaraknya kurang lebih 900 meter. Estimasi waktu 30-40 menit. Di awal trek jalurnya relatif menanjak dengan kontur tanah berbatu, kemudian disambung trek bebatuan dan berlumut, namanya tanjakan batu lumut. Di jalur ini teman-teman harus hati-hati ya, karena jalannya sangat licin karena batunya berlumut, apalagi di musim hujan, nggak kebayang dah. Dan di jalur ini masih terdapat ladang dan kandang kambing warga sampai pos 3. Dari pos 3 menuju ke campground Gomuk Monte itu jaraknya kurang lebih 700 meter dengan estimasi waktu 15-20 menit. Di awal trek jalurnya relatif datar, kemudian di jalur ini perlu diwaspadai karena sebagian petunjuk arah ada yang hilang atau bergeser, dan di jalur ini sudah sedikit tersamar karena banyaknya jalur-jalur ladang warga yang lebih jelas sampai Gomuk Monte. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah dibenahi. Dari Gomuk Monte menuju ke pos 4 jaraknya kurang lebih 400 meter dengan estimasi waktu 15-20 menit. Di Gomuk Monte ini terdapat area camp dengan view yang cukup bagus, yaitu panorama Gunung Lirang dan perkotaan Pasuruan serta kota Sidoarjo. Kemudian di jalur menuju ke pos 4 sudah sedikit terbuka ya, dan menanjak sampai ketemu persimpangan jalur yang dari Desa Kunjorowesi, kemudian melipiri lerengan sampai pos 4. Di pos 4 ini ada persimpangan ya, kalau lurus ini menuju ke jalurnya Kasiman. Nah, kita ambil yang ke kanan. Nah, pos 4 ke kanan itu arah menanjak. Jarak dari pos 4 menuju ke Gunung Wangi itu kurang lebih 600 meter dengan estimasi waktu 20-30 menit. Di awal trek menanjak dengan kontur tanah kanan kiri masih banyak ladang-ladang warga. Nah, setelah tanjakan ada persimpangan lagi, kita belok ke kanan. Di jalur ini saat kami eksplor jalur sedikit tertutup ya, karena jarang dilalui dan didominasi jalur warga yang lebih jelas. Jadi harus hati-hati, nanti di persimpangan ini ada tanda arah ke kanan, itu agak tersamar. Kemudian trek relatif landai ya, serta sedikit terabas-terabas sampai puncak Gunung Wangi. Jadi sedikit waspada kalau melewati jalur ini ya, karena jalur warga lebih jelas. Selanjutnya dari Gunung Wangi menuju ke puncak
yaitu jaraknya kurang lebih 1,6 km dengan estimasi waktu 150 sampai 160 menit. Di awal trek sedikit berasak-berasak dan harus hati-hati karena jalur masih agak rimbun, tertutup rerumputan dengan petunjuk arah seadanya saat kami melalui ya. Mudah-mudahan sekarang sudah dibenahi. Dan di jalur ini sangat rindang karena banyaknya pepohonan. Setelah jalur sedikit terbuka ini ya, ada 3 persimpangan serta terdapat petunjuk arah yang cukup jelas. Serta lepas dari persimpangan, jalur sudah memasuki hutan Kaliandra dan menanjak terus sampai batas vegetasi. Kemudian dari batas vegetasi, jalur sudah menanjak penuh sampai puncak. Trek didominasi bebatuan yang cukup terjal seperti jalur-jalur penanggungan lainnya yang di atas 1000 mdpl. Total dari basecamp Wonosono menuju ke puncak Pawitra yaitu 4,9 km dengan estimasi waktu 4,5 sampai 5 jam. Jadi jalur Wonosono ini termasuk jalur klasik ya, karena nuansa atau suasananya seperti saat-saat saya baru mengenal penanggungan dulu, jadi masih jarang pendakian ya. Selanjutnya penanggungan via Kesiman atau Prigen. Dari basecamp Kesiman ya menuju Leses yaitu batas hutan, jaraknya kurang lebih 2 km dengan estimasi waktu 30 sampai 40 menit. Di awal trek melalui rumah warga dengan kontur tanah, lanjut memasuki area ladang warga. Kemudian di jalur ini sudah terbuka ya, kanan kiri ladang warga dengan panorama yang membentang luas dengan background gunung penanggungan, dan sepanjang jalur treknya tanah makadam sampai Leses atau batas hutan. Dari Leses menuju Marhalan jaraknya kurang lebih 630 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 30 menit. Jalur sudah mulai menanjak tipis-tipis dengan trek tanah berbatu, kemudian jalurnya cukup rindang karena sudah memasuki hutan. Lanjut dari Marhalan menuju ke Sinceng, itu jaraknya kurang lebih 160 meter dengan estimasi waktu 10 sampai 20 menit. Jalur masih sama yaitu menanjak tipis-tipis dengan trek tanah bebatuan, kanan kiri hutan yang cukup rindang. Lanjut menuju ke pos 1. Kemudian dari Sinceng menuju ke pos 1 jaraknya kurang lebih 310 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 25 menit. Trek sedikit menanjak, jalan berbatu dan suasana masih sama yaitu hutan tropis yang cukup rindang. Lanjut dari pos 1 ya. Dari pos 1 menuju ke pos Salter jaraknya kurang lebih 190 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 25 menit. Trek masih sama menanjak berbatu sampai pos Salter. Suasana masih sama dengan pos-pos sebelumnya. Lanjut dari pos Salter menuju ke Sebacang jaraknya kurang lebih 220 meter dengan estimasi waktu 25 sampai 35 menit. Dengan trek yang sama juga seperti pos-pos sebelumnya, masih didominasi pohon-pohon besar yang rindang sampai Sebacang. Lanjut dari Sebacang menuju ke pos 2 jaraknya kurang lebih 490 meter, estimasi waktu 35 sampai 45 menit. Trek sudah menanjak berkontur tanah dan berbatu sampai pos 2, dan di jalur ini berasa banget hutan tropisnya
sampai menuju ke pos 2. Lanjut dari pos 2 sampai menuju ke pos shelter Selomungal, jaraknya kurang lebih 680 meter. Estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Dan di jalur ini kita melewati tanjakan yang cukup curam. Namanya tanjakan Idiot ya. Kanan kiri didominasi hutan kaliandra serta melewati area shelteran Latar Babi namanya. Lanjut dari pos shelter Selomungal menuju ke puncak Awang-Awang, yaitu jaraknya kurang lebih 240 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 25 menit. Jalur sudah terbuka dan kanan kiri ilalang dan serta menanjak cukup curam sampai puncak Awang-Awang. Dan di jalur ini panoramanya sangat bagus. Kalau malam tampak view kota Pasuruan dan sekitarnya. Kemudian dari puncak Awang-Awang menuju ke puncak Pawitra itu jaraknya kurang lebih 950 meter dengan estimasi waktu 50 sampai 80 menit. Jalur sudah terbuka dan menanjak tiada ampun sampai puncak. Namun semua akan terbayar karena panorama di sini cukup indah, membentang luas karena sudah di ketinggian 1000 mdpl. Total jarak dari basecamp Kesiman sampai puncak kurang lebih 5.870 meter dengan estimasi waktu 4,5 sampai 6 jam. Oke, demikianlah tadi review jalur Kesiman. Lanjut terakhir yaitu jalur Tamiajeng, yaitu jalurnya sejuta umat. Dari basecamp Tamiajeng menuju ke pos 2 jaraknya kurang lebih 1.600 meter dengan estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Di awal trek relatif landai ya, dengan jalan berpaving, kemudian disusul makadam dan didominasi bebatuan. Kanan kiri masih ladang warga sampai pos 2. Dari pos 2 menuju ke pos 3 jaraknya kurang lebih 700 meter dengan estimasi waktu 15 sampai 30 menit. Jalur mulai menanjak dengan kontur tanah berbatu di awal trek ya, dan mulai memasuki hutan. Lanjut jalur sedikit berakar sampai pos 3. Dari pos 3 menuju ke pos 4 jaraknya kurang lebih 600 meter dengan estimasi waktu 15 sampai 30 menit. Jalur sudah menanjak dan kontur tanah berakar sampai pos 4. Dari pos 4 menuju ke puncak Bayangan jaraknya kurang lebih 700 meter dengan estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Jalur mulai menanjak sedikit curam dengan kontur tanah sedikit berakar dan berbatu sampai puncak Bayangan. Dari puncak Bayangan menuju ke puncak Pawitra jaraknya kurang lebih 1,2 km. Estimasi waktu 40 sampai 60 menit dengan trek di awal menanjak dengan kontur tanah berbatu dan beberapa meter mulai terbuka dan jalur sudah menanjak cukup curam. Sampai pertengahan jalur panoramanya cukup bagus, membentang luas horizontal, terlihat view Arjuna Welirang serta puncak Bayangan yang cukup megah. Trek didominasi bebatuan sampai puncak dan sebelum puncak ada batu besar, batu Garuda namanya. Nah, kita bisa berfoto-foto atau selfie di sini atau istirahat menikmati panorama Penanggungan dengan background Arjuna Welirang. Total jarak dari basecamp Tamiajeng menuju ke puncak Pawitra yaitu kurang lebih 4,8 km dengan estimasi waktu 2 sampai 3,5 jam dari basecamp Tamiajeng. Jadi jarak panjang tapi waktunya kalau ditempuh cukup singkat.
Tamiajeng ini. Mungkin jalurnya sudah jelas dan agak landai ya. Hanya di ketinggian, di atas ketinggian 1000 saja yang semuanya jalur itu sama, berbatu, menanjak curam tanpa ampun. Oke, demikianlah tadi review saya tentang kompilasi semua jalur penanggungan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe and like serta share. Semoga bermanfaat video ini. Dan ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya.